Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2025 yang digelar Jumat kemarin menjadi pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam sidang paripurna tersebut turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun di acara tersebut Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali absen lantaran sakit. Kehadiran dua Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tersebut nampak akrab dan duduk bersebelahan untuk mengikuti sidang tahunan 2025 dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Mereka duduk di apit Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dan Wapres ke-11 RI Budiono. Lalu bagaimana memaknai kehadiran para presiden ke-6 dan ke-7 tersebut secara politik? Benarkah kedua mantan presiden ini mampu memberikan dukungan secara politik ke Prabowo ke depannya? Ya pemirsa, ada sejumlah hal dan momen menarik tentunya yang kita bisa simak bersama dalam sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD 2025 pada Jumat kemarin. Selain menjadi pidato kenegaraan perdana dari Presiden Prabowo Subianto, juga hadir tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang duduk bersebelahan diapit oleh Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno dan juga Wapres ke-11 Budiono. Apa kemudian makna keakraban ataupun kedekatan antara dua mantan Presiden RI ini? Apakah ini bentuk dukungan politik penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ramai malam hari ini ya. Datang di Apa Kabar Indonesia Malam, ada dari Projo tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Oh sorry, dari Jokowi Mania. Sorry, Jokowi Mania. Memang ngetes kita Mas ya. Oh iya. Oke. Tapi bukan bahasa Jepang ya? Oh iya. Oke, Mas Andi sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Andi. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Ini semangat 17-annya sudah selalu terasa sampai besok. Dan juga hadir bersama kita ada pakar komunikasi politik, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat ya Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Kirdi Putra, pakar gestur politik tentunya. Mas Kirdi apa kabar? Baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari Demokrat ada Bang Andi Malarangeng. Selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, ini gimana kita melihat atau memaknai duduknya bersebelahan Pak SBY dan juga Pak Jokowi ini pada sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD kemarin Jumat? Ya, tentu saja ini memang momen yang setahun sekali ya, apalagi 80 tahun. Dan semboyannya kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Oke. Nah, jadi karena itu bagi Pak SBY tentu saja ini momen yang kalau memang pas waktunya pasti beliau berusaha untuk datang dan sebagai undangan dari baik Presiden maupun juga tentu saja dalam hal ini MPR. Kemudian Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi juga ternyata bisa hadir, sayang Bu Megawati tidak hadir, tetapi karena masalah kesehatan, tetapi memang tentu saja rakyat senang kalau melihat pemimpin-pemimpinnya termasuk mantan-mantan presiden bisa duduk bersama dan kemudian menghadiri upacara kenegaraan atau dalam hal ini sidang MPR dalam rangka pidato kenegaraan presiden. Ini sesuatu yang bagus dan tradisi-tradisi semacam ini juga perlu kita ke depan terus diteruskan. Oke, baik. Nah, kita coba bergerak ke another Andi. Ini namanya Andi memang jadi juru bicara kayaknya ya. Nah, Mas Andi, ini gimana nih kalau semua senang lah melihat adanya keakraban para mantan pemimpin bangsa kita. Kalau dari Pak Jokowi sendiri kemarin duduk bersebelahan sama Pak SBY, emang posisi aturan seatingnya sudah diatur dari sana atau ada request khusus nih Mas Andi? Ya, saya rasa memang sudah disetting oleh protokoler ya. Kalau silat dari situ. Tapi yang kita kita stressing point di situ adalah ini menghilangkan kemarin dugaan-dugaan itu ya, yang mencoba merenggangkan hubungan antara presiden nih, SBY, Jokowi dan juga dengan Pak Prabowo, dengan adanya quote-unquote namanya partai biru lah ya dan segalanya itu, yang akhirnya menimbulkan polemik ya, kegaduhan itu. Ini terbantahkan juga secara visual, kita lihat bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak SBY ini merupakan suatu kekuatan besar. Kalau ada lagi Ibu Mega di sana, alhamdulillah kita katakan. Sayangnya absen sakit. Saya sakit ya. Ya kita doakan cepat sembuh untuk beliau dan juga
apa yang saya mimpikan, mungkin juga mimpi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ketika mereka berduduk bersama-sama ya, dalam satu meja bundar gitu ya, entah itu ada makan siang bersama atau makan malam bersama, disitulah kita menggambarkan inilah kekuatan rakyat Indonesia, di mana elit-elit politiknya bersatu sehingga pembangunan itu akan berjalan secara mulus itu nanti ke depan. Oke, baik, Prof Gun-Gun, ini kedekatannya menjawab isu-isu kerenggangan hubungan antara para mantan pemimpin Republik ini kah? Jadi gini ya, ini kan panggung komunikasi politik ya, dan momen yang setiap tahun diharapkan sebenarnya menjadi titik temu. Rivalitas politik itu biasa, tapi ada momen kebangsaan di mana para tokoh, para elit yang biasa berada dalam situasi kontestasi itu bisa bertemu juga. Karena apa? Karena tentu bukan hanya semata-mata impresi bagi halayak luas, melainkan juga bentuk komunikasi. Kayak misalnya di Amerika ada Presidential Club, ya kan? Itu tradisi bagus. Kemudian di Indonesia harusnya juga menjadi sangat biasa begitu. Mantan-mantan presiden berjumpa, kemudian mentransmisikan pesan pada generasi berikutnya, sekaligus juga ada hubungan resiprokal, timbal balik, yang kemudian bisa saling menguatkan. Itu akan sangat positif bagi Republik ini. Nanti kontestasi elektoral misalnya ya berkompetisi lagi, hal biasa. Dalam konteks demokrasi ya. Oke, jadi kita harus melihat ini sebagai hal yang biasa, hal yang positif, tapi nanti kita juga bisa lebih maknai mendalam tadi Prof yang menarik, ada resiprokal, timbal baliknya seperti apa. Tapi sebelum itu ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, ini gimana sih kalau kita coba translate gestur-gestur yang ditangkap dari kemarin duduknya Pak SBY dan Pak Jokowi sebelahan, mungkin kita bisa lihat dari ekspresi wajah atau seperti apa Mas Kirdi? Kalau saya melihat ini dari beberapa hal ya, beberapa sudut pandang. Kalau kita bicara tentang setting arrangement, posisi duduk sudah pasti saya sepakat dengan Bang Andi tadi, bahwa bisa jadi secara protokoler memang sudah di-set, sudah pasti. Nggak mungkin kalau bahasa Jermannya di Jarno gitu, serah lo deh duduk di mana, kan nggak mungkin ya gitu. Nah, mereka sudah di-set seperti itu. Dan bisa jadi saya sepakat dengan Prof Gun-Gun tadi, bahwa ini karena komunikasi politik ke panggung rakyat Indonesia, memang istilahnya ada posisi-posisi tertentu yang didekatkan. Gitu. Nah, yang kedua, dari sudut pandang personal, kalau kita bicara gestur personal, ya, kalau dari beberapa potongan yang dimana mereka berdua, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, itu di-shoot bareng, bisa dilihat bahwa interaksi di antara keduanya, interaksi itu bukan cuma saya bicara dengan Prof Gun-Gun misalnya, saya bicara dengan Bang Andi misalnya. Nggak gitu, tapi ketika lirikan kecil atau misalnya posisi tangan tuh sedikit terbuka di posisi sampingnya, itu kita sebut sebagai interaksi juga sebetulnya. Nah, itu sangat minim, ya, sangat minim. Apakah kemudian minimnya itu karena ada sesuatu yang dikatakan rivalitas tadi? Itu ya pasti, pasti nggak mungkin enggak. Mereka semua berival dari sudut pandang tertentu di sini. Kalau ketika harus berhadapan di depan rakyat, ya harus tampil baik untuk memberikan sebuah katakanlah hal positif kepada masyarakat. Saya sepakat sekali dengan hal tersebut. Nah, menariknya adalah bahwa kemudian tetap secara tadi individu tetap kelihatan bahwa ada interaksinya minim lah. Saya nggak bisa bilang bahwa ada sesuatu yang berat dengan mereka. Dan ya poin ketiga adalah bahwa rivalitas itu di level atas ini biasanya tidak muncul dalam bentuk yang tanda petik yang agresif antar mereka. Yang agresif kan yang di level bawahnya. Level bawahnya mungkin sesama juru bicara gitu. Tapi itu kan sah-sah saja gitu loh. Ya, itu yang saya lihat dari interaksi beberapa cuplikan video yang ditahan dulu Mas Kirdi. Satu-satu nanti kita buka per segmennya ya, karena masih ada 2 segmen lagi. Bang Andi Malarang yang nanti mungkin juga bisa menjelaskan soal kalau Mas Kirdi melihatnya nih kayaknya kok interaksinya minim ya. Maknanya apa? Apakah masih ada kemudian rivalitas tersebut? Dijawabnya nanti ya Bang Andi Malarang. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Bang Andi Malarang yang tadi baru sebagian yang coba dibaca gestur dari Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Oke, duduk bersebelahan, tapi kayaknya minim interaksi nih Bang Andi Malarang yang. Sama supaya perlu diluruskan, Pak SBY sama Pak Jokowi tidak pernah berkontestasi. Pak SBY sudah 2 kali periode, baru kemudian setelah itu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sama Pak SBY nggak pernah ada kontestasi politik. Posisi kami dalam konteks partai politik Demokrat, dan pada waktu itu Pak Jokowi kan bagian dari PDIP, mungkin berbeda, tetapi
secara pribadi tidak pernah ada kontestasi. Dan kalau mengenai soal di tempat ini, di tempat itu, saya juga pernah duduk di situ waktu jadi menteri atau jadi jubir dulu. Itu memang tempatnya sempit, tapi di tengah ramai betul begitu. Dan pada waktu itu juga kalau sudah mulai acara nggak mungkin bisa ngobrol-ngobrol di situ itu. Nanti kelihatan karena acaranya begitu padat dan masa tamu undangan kemudian ngobrol-ngobrol. Tapi kalau ngobrol-ngobrol kecil tentu saja paling tidak di awal atau pada waktu ketika ada jeda-jeda begitu bisa saja terjadi. Dan tetapi kalau acara berlangsung di situ memang nggak mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang. Karena gini Bang Andi, belakangan kan juga ramai nih bagaimana kedekatan antara Pak SBY dan Pak Jokowi ini disoroti, termasuk mengenai sebutan Partai Biru ini. Gimana nih Bang Andi? Kalau itu kan Pak Jokowi sendiri sudah membantah. Jadi sebenarnya kalau mantan presiden dari sisi Pak SBY dulu pernah Pak Prabowo mempunyai ide membuat presidential club, paling tidak kalau tidak salah mungkin Pak Muzani yang bicara waktu itu. Dan Pak Prabowo, Pak SBY sebenarnya pada dasarnya menyambut dengan baik kalau memang itu bisa diwujudkan, di mana mantan-mantan presiden duduk bersama untuk memberikan kontribusi pemikiran jika dibutuhkan oleh Presiden Prabowo yang sedang menjawab tentang berbagai masalah-masalah bangsa. Dan karena itu Pak SBY nggak ada masalah dalam konteks itu. Tetapi sekali lagi urusan Partai Biru, biru yang mana? Yang jelas bukan Demokrat. Oke, baik. Karena tidak hanya satu ya yang warnanya biru, Prof. Gun-Gun. Ini kalau melihat interaksinya Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang katanya Mas Kedi minim lah. Tapi kalau dilihat dari sejarah perjalanan politik antara kedua mantan pimpinan bangsa ini seperti apa? Jadi gini ya, kalau kita analisis tadi Bung Andi kan sudah menyatakan bahwa tidak ada kontestasi langsung antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi dalam konteks landscape politik Indonesia kan beliau-beliau ini significant others atau lokomotif bagi kekuatan politiknya masing-masing. Pak SBY tentu jangkar, Pak Jokowi juga dalam banyak hal jadi jangkar yang sekarang sedang menjadi wapres kan. Kemudian Pak SBY juga jangkar bagi orang yang sekarang jadi menteri gitu ya. Nah tentu membaca politik bukan hanya soal hari ini, tapi juga masa mendatang. Kemudian kalau kita perhatikan, selalu ada yang namanya ruang rivalitas, langsung ataupun tidak langsung, gitu ya. Maksud saya, kekuatan politik itu kan ada partai. Kemudian juga dalam banyak hal mungkin ada yang disebut dengan mekanisme power sharing sekarang di kabinet. Nanti juga ada proses kandidasi pada saat pemilunya mau berlangsung. Semua ini harus dibaca sebagai sebuah peta. Nah, tapi terlalu prematur untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu ya dalam satu kepentingan bersama. Karena politik kita dinamis, highly fragmented multi-party system. Gitu maksud saya. Jadi jangan kemudian selalu mengatakan bahwa rivalitas di satu titik, misalnya di satu momentum, itu kemudian akan selamanya. Karena apa? Saya termasuk yang setuju dengan tesis Gary W. Cooks ya soal opportunity structure perspective. Jadi ada namanya 3 komponen yang paling menentukan. Pertama itu yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Jadi orang yang punya kemungkinan popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, akseptabilitasnya tinggi itu dihitung sebagai potensi ke depan. Kemudian yang kedua yang disebut dan benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Misalnya potensi untuk menjadi bagian dari mekanisme kandidasi, mekanisme koalisi, atau kedepannya misalnya dalam konteks power sharing. Nah yang ketiga ini yang kerap kali tidak terdiskusikan di ruang publik, namanya cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Gimana itu Prof? ini juga jangkarnya banyak lagi itu, biasanya melibatkan kekuatan political ekonomi, tidak hanya semata-mata partai politik, tapi juga bisa pengusaha dan lain-lain. Nah, jadi membaca peta politik itu harus tidak boleh linear, akan kompleks gitu ya. Makanya kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo itu adalah benar menjadi ikon dan significant others bagi kekuatan partainya masing-masing. Tapi juga harus dibaca
bagaimana pergerakan beliau-beliau itu, misalnya saat ini mendukung pemerintah Pak Prabowo atau tidak, seperti Bu Mega kan, jelas tuh mengekspliskan diri, oke, kami mendukung, tapi menjadi kekuatan penyeimbang, partai penyeimbang, tidak masuk ke dalam kabinet, kami akan kritik kalau misalnya keliru, kemudian kita akan mendukung kalau benar. Kan itu kan menjadi sikap dan posisi politik Bu Mega. Nah, Pak SBY sekarang menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo, menjadi bagian dari kabinet. Dan Pak AHY menurut saya juga investasi ke depan dari Partai Demokrat. Kalau Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan Mas Gibrannya tentu juga punya kepentingan politik untuk tidak hanya bicara hari ini, tapi juga pasti bicara masa mendatang. Oke, baik, Prof. Nah, ini Mas Andi, kayaknya Pak SBY dan Pak Jokowi sama-sama punya putra mahkota nih di pemerintahan Prabowo Subianto. Apa kemudian makna atau pesan yang ingin disampaikan dengan kehadiran Pak Jokowi duduk di sebelahnya Pak SBY? Dukungan penuh kepada Pak Prabowo? Ya simpel aja, saya juga sekarang pakai baju biru gitu. Sebagai jubir Pak Jokowi juga artinya apa? Tidak ada yang namanya, ya saya setuju juga rivalitas yang kebablasan lah ya. Kalau rivalitas itu nanti kan 2029 gitu loh. Yang sekarang dipikirkan adalah bagaimana membantu Pak Prabowo ini dalam mewujudkan asta-citanya itu ya. Dan kita ketahui ya kan kalau Pak Prabowo itu kan selalu dia kan beliau itu populis ya. Dan dia kalau teman 1000 itu terlalu sedikit, musuh 1 itu terlalu banyak. Dan kalau elit-elitnya ini berantem gitu ya, tidak akur, itu pasti yang namanya pembangunan itu akan terhambat. Ya, inilah yang disadari juga kemungkinan ya dari para pemimpin elit-elit kita itu untuk bersatu bersama-sama. Ya itu kembali lagi ya, kalau kita ada suatu event, kemudian ada Ibu Mega di situ, luar biasa sekali. Oke, baik Mas Andi. Nah Mas Kirdi, oke lah baik kalau datang di acara sidang MPR, DPR, DPD nggak mungkin juga lah ya banyak tingkah. Tapi apa yang juga yang bisa kita capture, citra apa yang kita bisa tangkap dan coba disampaikan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi? Oke, yang saya katakan tadi berupa interaksi, itu bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Andi Malarangeng juga gitu ya maksudnya. Ya saya paham lah, nggak mungkin di momen seorang kepala negara lagi pidato, terus kita ke samping ya enggak lah, nggak mungkin seperti itu. Tapi bentuk interaksi itu kan ada, kita katakan verbal dan non verbal. Interaksi verbal ngomong, interaksi non verbal adalah misalnya contoh kelihatan banget kalau kita putar nih misalnya posisi duduknya SBY ya istilahnya silahkan lawan yang ini gitu ya itu condong menjauhi posisinya Pak Jokowi, lihat aja posisi duduknya ya itu kita sebut sebagai namanya major anchor point. Ya, jadi posisi diam dan itu menunjukkan posisi perasaan, pemikiran saat itu. Dan posisinya itu menjauh. Kalau Pak Jokowi di sebelah kiri, dia kalau kita tarik garis lurus SBY itu agak menjauh. Dan ini terjadi ketika ada waktu itu perdebatan, misalnya contoh dulu kalau nggak salah ini zaman dulu banget ya, Bung Ferdinand dengan Bung Adian waktu itu. Kalau saya ambil nih, TV One juga waktu itu soal yang ngadain. Ya, ketika Adian bicara tentang korupsi segala macam gitu, posisi Bung Ferdinand waktu itu condong ke arah Bung Adian. Begitu Bung Adian nyenggol gitu Partai Demokrat, posisinya langsung seperti SBY, jauh posisinya. Dan itu sesuatu yang sifatnya spontan. Kita bisa lihat kok pada keseharian, nggak cuman pada Pak SBY dan Pak Jokowi gitu. Itu yang saya maksud dengan interaksi sebetulnya. Bang Andi gimana nih merespon mengenai hal ini? Kalau ditarik garis lurus, kayaknya lebih banyak condong menjauh dari Pak Jokowi, gitu kah? Susah kalau harus menginterpretasi bahasa tubuh itu. Maka ada ahlinya Bang Andi. Dari sisi Pak SBY tidak ada masalah secara pribadi dengan Pak Jokowi, dan karena itu ketika bahwa undangan itu bahwa tempat duduknya akan di samping Pak Jokowi itu kan sudah disampaikan sejak sebelumnya oleh protokol, karena protokol kan memberi tahu kepada protokol pas pampres yang mengikuti Pak SBY kan juga sudah diberitahu juga posisinya, sehingga sementara itu Pak Jokowi juga kan ada pas pampres juga yang mengikuti, jadi mereka sudah koordinasi sehingga dan Pak SBY tidak menolak, tidak ada masalah duduk sampingnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak masalah duduk sampingnya Pak SBY karena memang posisi duduk mantan-mantan presiden kemudian diapit oleh mantan-mantan wakil presiden. Dan memang kalau ada Ibu Megawati, tentu Ibu Megawati di salah di samping siapa tuh Bang? Gitu kan.
Oke, Nah, baik. itu tentu saja akan juga lebih heboh lagi kalau di situ kan. Ini Tapi dia. ini biasa. Untuk acara kenegaraan mereka semua duduk di situ bersama-sama hadir dan memberikan dukungan terhadap pemerintahan ini. Oke, baik. Nah, ini menjadi semakin menarik nih kalau Pak SBY nggak ada masalah. Kalau Pak Jokowi gimana? Dan andai kata Bu Mega hadir, kira-kira duduknya di mana ya pemirsa? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda pembahasannya. Baik, di malam minggu ini semakin malam semakin menarik perbincangannya pemirsa. Mas Andi, kalau kata Bang Andi Malarangeng, Pak SBY nggak ada masalah kok. Walaupun Mas Kirdi bilang kalau dilihat secara titik tengah garis lurus gitu, kayaknya Pak SBY condong menjauh dari Pak Jokowi. Kalau menurut Mas Andi, yang orang dekatnya Pak Jokowi, ini sinyal-sinyalnya Pak Jokowi gimana sih? Nyaman atau enggak sih duduk di situ? Ya, kalau kita lihat itu, sinyal nyaman kok. Beliau memposisikan dirinya itu udah seperti saya gini kan, nyaman. Gitu kan. Kalau dibilang ada condong, nggak ada condong kan Pak SBY kan besar ya badannya kan. Mana bisa ada space untuk ke kiri ke kanan. Kan kita lihat seperti itu. Dan juga dia sangat profilnya bagus sekali tuh, coba kita lihat duduk tadi. Ya kan? Pak Jokowi coba tangan begini, dia nyaman untuk itu. Dia hikmat benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo pada laporannya beliau kan di sidang MPR DPR itu nyaman. Saya rasa juga Pak Andi ini Abang Dani, Puang Andi Malarangeng ini pasti juga setuju untuk itu. Oke. Tidak ada masalah untuk semuanya itu. Ini luar biasa loh. Jadi ini adalah contoh yang paling bagus buat kita ini gitu. Ya, artinya buat anak-anak muda inilah contoh yang paling bagus. 2 kepala negara, nanti kalau ada 1 Ibu Mega di situ, itulah. Duduknya di mana Mas? Kalau menurut Mas Andi, kalau Bu Ya Mega itu kan hadir? pasti protokol yang ngatur. Oh, oke. Ya bukan kita yang ngatur. Protokol taruh di mana? Mau di kiri atau di kanan? Yang jelas ini sudah ada gambaran bahwasannya ini kita tuh fine-fine saja, nggak ada masalah dalam hal apapun untuk Indonesia ini. Oke, baik. Prof Gun-Gun, betulkah fine-fine saja, baik-baik saja hubungan antara Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia? Kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, nampaknya pernah panas dingin juga, Prof? Iya, kalau sejarah politik soal 2 figur ini memang juga pernah ada, ya kan, ada hambatan ya, psychological barrier ya, ada hambatan psikologis ya, kayak misalnya mungkin masih ingat lah periode pertama Pak Jokowi, posisi Pak Jokowi kan merepresentasikan kekuatan politik PDI Perjuangan kan waktu itu, karena diusung oleh PDI Perjuangan, dan Bu Mega dan Pak SBY kan ada psychological barrier juga waktu itu. Kemudian sempat juga mengeras, misalnya mungkin ada diksi begal ya, waktu itu masih ingat ya. Ya. Itu juga sempat muncul letupan-letupan, terutama dari para elit Partai Demokrat, sampai beberapa kali kan seingat saya melakukan press conference misalnya di DPP, dan eksplisit juga ada verbal aggressiveness terhadap Pak Presiden Jokowi waktu itu. Jadi kalau dibilang punya historis ya punya juga sebenarnya kerenggangan komunikasi politik di antara Pak Jokowi dan Pak SBY, termasuk juga tentu ya melibatkan juga sosok lain yaitu Ibu Megawati, karena waktu di periode pertama tentu kan diusung oleh Ibu Mega waktu itu. Maksud saya oleh PDI Perjuangan. Tapi itu kan sejarah ya, bahwa saat ini dan ke depan apakah kemudian akan terjadi rivalitas lagi, itu akan bergantung pada konteks dinamis. Bagaimana misalnya kebutuhan-kebutuhan politik ya saat ini dan ke depan dari Partai Demokrat, dari PDI Perjuangan, itu yang saya bilang polanya itu di Indonesia itu pola koopsi. Seperti apa? Ya, pola koopsi itu seringkali bergonta-ganti pasangan kan dalam koalisi, ya kan? Coba cek sejarah koalisi di Indonesia. Belum tentu koalisinya bisa permanen. Ya, hari ini berkoalisi dengan siapa, 2029 bisa kemudian berkoalisi dengan siapa. Bergantung pada 3 faktor yang saya sebut tadi. Begitu. Jadi ya ini kan panggung yang sifatnya seremonial ya. Jadi mantan-mantan presiden udah pasti duduk bersebelahan. Ya, jadi ini tidak sebenarnya tidak memiliki makna signifikan untuk melihat apakah mereka itu akan mengalami rivalitas lagi di masa mendatang. Ya, kita lihat aja dari pertemuan ini, kemudian ada peristiwa-peristiwa politik ke depan, apakah kemudian komunikasi politik resiprokalnya tadi itu membaik atau memburuk. Ya, faktor
itu ditentukan 3 hal. Pertama dinamika isu, yang kedua pergulatan aktornya, kemudian yang ketiga adakah game changernya yang kemudian bisa mengubah proses politik mereka. Antara lain adalah Prof, kontestasi elektoral. Kalau kita coba lihat juga di video yang barusan diputar, ini waktu Pak Prabowo menyalami para tamu undangan termasuk juga Pak Jokowi memberikan 2 jempol kepada Pak Prabowo. Ini kalau secara komunikasi politik apa maknanya? Iya, saya lihat itu namanya peneguhan ya. Jadi apa yang gestur 2 jempol itu kan sama seperti kita ya, memberi apresiasi pada Pak Prabowo. Ini intensi, menurut saya ada intensi dari Pak Jokowi untuk memberi apresiasi pada Pak Prabowo. Sekaligus sinyal kepada publik juga bahwa mereka berdua tidak ada masalah dan saling mengapresiasi. Kira-kira menurut saya yang ingin dibangun itu. Mungkin yang lebih ahli beliau. Tapi dari sisi komunikasi politik itu pasti dilakukan dengan sengaja untuk kemudian juga menjadi bacaan publik bahwa kedua tokoh ini saling mendukung. Bang Andi Malarangeng, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof Gun-Gun, kemudian tadi hubungan resiprokal, bagaimana sejarah masa lalu, tapi bisa juga begitu dinamis nantinya ke depan. Ada Mas AHY dan juga ada Mas Gibran di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ini juga sudah mulai dipikirkan bagaimana agenda politiknya ke depan dengan adanya putra mahkota di dalamnya? Yang jelas kalau sekarang kami Partai Demokrat tentu saja mendukung Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo, dan kami ada di dalamnya bagian dari Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih ini. Jadi itu posisi memang 5 tahun ke depan ini itu. Dan bahkan kalau kita siap mendukung Pak Prabowo untuk periode kedua, kalau beliau berkenan untuk maju lagi. Tetapi 2029 ini kan sesuatu akan ada kontestasi baru lagi dengan kita lihat juga sistem juga masih belum jelas ini bagaimana ini soal pemisahan pemilu daerah, pemilu nasional, pemilu presidennya jelas 2029. Dan tentu saja kami juga siap-siap untuk melihat bagaimana konteks politik akan ada 2029. Nah, tapi masih terlalu jauh nih. Belanda masih jauh sekarang ini. Saya rasa masing-masing partai, terutama Partai Demokrat sekarang ini dalam posisi konsolidasi partai. Karena kira-kira kontestasi itu kira-kira musim pemilu ini baru mulai ya pertengahan akhir 2027 atau bahkan 2028. Sehingga waktu sekarang kita fokus untuk Mas AHY misalnya fokus sebagai Menko, Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Itu posisi sekarang. Kalau 2029 kita lihat nanti. Berarti konsolidasi internal di partai yang disampaikan sejauh ini mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu ya Bang Andi? Betul sekali, betul sekali. Itu komitmen kami dan kami tunjukkan itu dengan semua kader Demokrat mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, baik Mas Kirdi, kita coba lihat lagi lah ya gestur lain yang menarik di momen kemarin sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD. Tadi Pak Jokowi memberi 2 jempol berdiri gitu kepada Pak Prabowo. Maknanya bisa lebih dalam lagi tidak sih soal itu? Saya sepakat bahwa ini tidak mungkin sesuatu yang tanda petik tidak disengaja. Dalam acuan kalau saya menggabungkan nih informasi dari guru-guru saya mereka berdua ini nih gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi cuma menunjukkan kepada publik bahwa mereka baik-baik saja dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk apa? Meredam bahwa ada sebuah perseteruan di antara keduanya sehingga masyarakat bisa lebih tenang menjalankan bisnis, menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun saya perlu menegaskan satu hal. Kalau kita bicara tentang psikologi manusia, sah dan wajar, sangat sah dan wajar kalau antar manusia, antar A dan B, antar Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Yusuf Kala dan sebagainya, itu masing-masing punya grudge gitu, punya sebuah katakanlah misalnya hal-hal yang tidak disukai misalnya, atau sesuatu hal yang agak terganggu, itu sah-sah saja. Pertanyaannya bukan apakah antar para elit ini mereka punya sebuah hambatan tadi psychological barrier, saya meminjam dari Prof Gun-Gun. Apakah punya psychological barrier apa enggak? Kedewasaan mereka sebagai manusia, sebagai elit dan sebagai tokoh Republik Indonesia adalah kemampuan untuk mengatasi itu semua demi Republik Indonesia. Itu yang paling penting dan bisa terlihat nanti dengan manuver-manuver politiknya, apakah kemudian menghalalkan segala cara atau tidak.
Jadi yang paling penting kan bukan punya perasaan, saya berhak punya nggak suka sama si A atau si B, hak saya manusia kok. Okay. Atau saya sangat mengagumi Prof. Gun-Gun, mengagumi Bang Andi Malarangeng juga, sah-sah saja sebagai manusia. Tapi apakah saya bisa tetap kemudian netral begitu ada kesalahan dilakukan oleh orang-orang yang saya kagumi ini? Apakah saya bisa tetap adil ketika terkait dengan orang yang tidak saya sukai itu? Kan gitu, itu lebih penting. Nah, yang ingin ditunjukkan oleh mereka di dalam katakanlah momen seremonial besar ini adalah supaya rakyat Indonesia melihat bahwa ini akur. Apakah nanti akur beneran atau enggak, itu kelihatan dari manuver-manuvernya mereka secara individu dan secara partai. Gitu aja sebetulnya. Oke, Prof. Gun-Gun, sepakat kedewasaan politik kita lihat dalam momen seremonial kemarin dari para petinggi partai atau petinggi atau elit negeri ini? Ya, saya sih selalu suka ya momen menjelang kemerdekaan, vote kemerdekaan RI, karena biasanya berkumpul kan, dan itu tradisi yang harus terus dipelihara, dikelola gitu. Pernah juga satu momentum di mana kita kehilangan itu kan, mantan presiden tidak mau datang, kemudian meskipun ada juga presiden kelima yang tidak hadir ya, Prof ya? Iya, karena sakit kan. Karena sakit, ya, sakit. Ya, jadi jangan dilanjutkan. Ya, kita berharap sih sebenarnya ke depan ini jadi tradisi baik ya. Meskipun sekali lagi ini adalah seremoni alias front stage-nya dari sebuah panggung komunikasi politik. Di backstage ya belum tahu kita. Proses rivalitas itu akan seperti apa dan faktor determinan konflik ke depan apa aja itu sangat dinamis. Tapi yang paling penting adalah impresi bagi publik bahwa elit itu bisa bertarung tapi bisa juga bertemu. Dan momen kebangsaan seperti ini harusnya bertemu dan itu bisa jadi oase. Bisa jadi oase yang penting bagi halayak ya, yang termasuk selalu kemudian sehari-hari itu dipenuhi dengan wacana soal rivalitas. Oke, meskipun tidak hadir bersama, hari ini Bu Mega hadir ya Prof dalam pelantikan atau pengukuhan Paskibraka sebagai BPIP. Nah, ini juga kita bisa maknai seperti apa Prof? Bahwa Presiden kelima Republik Indonesia juga tadi sebagai partai penyeimbang juga masih tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Iya, dan itu pilihan, posisi, dan sikap politik yang cerdas menurut saya bagi PD Perjuangan. Dan Bu Mega juga sebagai tokoh berpengalaman ya, saya lihat memosisikan diri sekarang ya itu penting dalam konteks negara demokrasi besar seperti Indonesia. Harus ada partai yang juga berposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Dan insentif elektoral kalau kita perhatikan dari sejarah kepartian di Indonesia pernah diperoleh oleh PD Perjuangan justru pada saat berposisi sebagai kekuatan penyeimbang Pak SBY 2 periode begitu, sebagai kekuatan oposisi. Oke, jadi strategi yang cerdas ya dilakukan oleh Bu Megawati dan juga PDIP. Nah, Mas Andi, kalau kemudian tadi Pak SBY dengan Demokrat saat ini fokus untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, kalau Pak Jokowi fokusnya gimana Mas Andi? Iya, Pak Jokowi kan selama ini kan dikatakan bahwa sudah mendukung PSI ya kan untuk sebagai pembina. Ini kan sementara ini kan belum ada itunya ya secara ofisial gitu. Tapi yang jelas beliau sudah mengatakan akan membantu PSI untuk bisa mencapai Senayan seperti itu. Ya artinya juga pasti beliau juga memperhitungkan untuk kiprah beliau di politik untuk itu. Ya kan setelah beliau ini recovery lah 100% untuk itu. Bahwasanya saya akan menambahkan tadi katakan ada 2 jempol itu. Ini juga menilai bahwasanya apa yang diucapkan, apa yang laporan Pak Prabowo pada sidang itu sangat luar biasa. Karena beliau menggambarkan dari presiden pertama sampai presiden ke-7, ya kan, pencapaian bagaimana membangun bangsa Indonesia ini. Dari Presiden Soekarno, kemudian Presiden Pak Harto kan, kemudian ada Ki Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, kemudian SBY, dan terakhir adalah Pak Jokowi. Semua digambarkan oleh beliau, Pak Prabowo. Nah, inilah menggambarkan bahwasanya beliau itu ya tidak pernah melupakan jasa-jasa the founding father itu. Ya, dan beliau ingin mencoba bagaimana beliau lebih baik untuk membangun negara ini ke depan dengan menuju masyarakat balbatun, taibatun, warobun, gafur. Oke, baik. Bang Andi Malarangeng, ini kita akan melihat lebih banyak lagi momen-momen yang menyejukkan yang juga akan dihadiri oleh Pak SBY ke depan? Itu kita harapkan penuh ya.
Dan dengan adanya komunikasi, artinya mereka juga bisa bertemu, dan walaupun dalam momen-momen kenegaraan semacam ini, siapa tahu nantinya akan ada kerjasama, akan ada understanding bersama, paling tidak yang menyangkut kepentingan-kepentingan bersama dengan dalam konteks kenegaraan. Dan itu saya rasa jauh lebih baik ketimbang kalau pemimpin-pemimpin tidak bisa bertemu, tidak mau bertemu dan sebagainya. Ini contoh yang baik saya rasa, dan mudah-mudahan ke depan kita harapkan, kan ada momen 17 Agustus lagi nanti besok hari, dan kemudian ada lagi mungkin momen ke depannya lagi, selama pemimpin-pemimpin masih bisa berbicara, masih bisa berkomunikasi, rasanya masalah-masalah bangsa akan bisa diselesaikan. Oke, komunikasi politik yang dewasa yang dikedepankan, masih ada serangkaian untuk kita sama-sama memperingati hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah akan ada momen menarik lainnya pemirsa, apalagi besok 17 Agustus 2025? Bahkan ini kan besok 80 tahun. Oke, 80 tahun ya. 8 angka yang baik, kita harapkan banyak. Angka 8 itu ya, itu kan luar biasa itu angka 8 itu. Dan presiden ke-8. Oke, kita harapkan akan banyak momen-momen baik juga yang terjadi dan dilihat esok hari pemirsa. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Mas Andi Aswan, Prof. Gun Gun, Mas Kirdi dan juga Bang Andi Malarangeng. Sehat selalu semuanya.